pasar misalkan, subuh-subuh ada nggak polisi? Kalau misalkan selama ini tidak ada polisi, kita taruh polisi. Ya, jadi Malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Polres Lampung Tengah memusnahkan barang bukti narkotika. Ada 2.122 kg sabu dan 4 kg ganja. Polres Lampung Tengah Provinsi Lampung memusnahkan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus sejak dari bulan Januari hingga April 2023 lalu. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan diantaranya 2.122 kg narkotika jenis sabu. Kemudian ada juga narkotika jenis ganja sebanyak 4.570 kg. Ekstasi seberat 2,64 gram dan tembakau gorila seberat 0,60 gram. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan jumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut hasil dari ungkap 58 kasus narkotika. Selain barang bukti narkotika, lanjutnya ada 81 tersangka yang turut berhasil diamankan. Di antaranya 76 laki-laki dan 5 orang tersangka perempuan. Dovi menyebutkan dari sederet kasus ini berhasil diungkap selama 4 bulan. Pihaknya menyoroti 3 kasus yang menonjol dengan berat bukti mulai dari 1 hingga 4 kg. Pertama, penangkapan barang bukti sabu seberat 1.040 kg di Jalan Lintas Sumatera yang masuk wilayah Kampung Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari barang bukti yang diamankan, polisi menangkap 3 orang tersangka yang berinisial YS, HS, dan RS. Kemudian untuk kasus kedua, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial HI, AR, dan RP saat berada di Kampung Buyur Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Kapolres mengatakan untuk kasus menonjol ketiga adalah kasus dengan barang bukti terbanyak, di mana kasus tersebut melibatkan 3 orang tersangka dengan inisial DP, BZ, dan juga BS. 19 orang dan kurir 5 orang. Jumlah barang bukti yang diamankan dari bulan Januari sampai bulan April 2023 di Polres Lampung Tengah, diantaranya sabu-sabu seberat 2,127,71 kg. Untuk ganja 4,570 kg. Dan untuk ekstasi 2,64 gram. Yang terakhir yaitu tembakau sintetis, biasa disebut gorila, itu 0,60 gram. Selanjutnya, warga Lampung Utara tenggelam di Sungai Wai Abung berhasil ditemukan oleh tim SAR. Jasad Haidir 56 tahun warga Terpandi Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara yang hilang hanyut dan tenggelam di Sungai Wai Abung beberapa waktu lalu telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang melakukan pencarian. Korban ini ditemukan hanyut di Sungai Wai Abung ditemukan oleh seorang warga yang melakukan penyelamatan di dasar sungai. Penemuan jasad korban hanyut ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi penemuan perahu sebelumnya, yakni dari lokasi ulek atau lubuk batu layar. Korban ditemukan sekitar pukul 21:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mendapati hal itu, pihaknya langsung melakukan evakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke RSUD Ria Kudu Kota Bumi. Dijelaskan Heri, dari jasad ini ditemukan tak jauh dari perahu milik korban yang sehari sebelumnya ditemukan. Tepatnya di ulek batu layar dalam keadaan meninggal dunia. Dari pantauan RSUD Ria Kudu Kota Bumi, puluhan kerabat korban sudah berkumpul untuk memastikan korban tenggelam adalah Haidir keluarganya. Tampak juga Kapolsek Kota Bumi Kota, Ibda Sulyadi beserta jajaran dengan anggota Babinsa setempat.
Diberitakan sebelumnya perahu dan golok yang ditemukan Haidir 56 tahun Terpanggi Kelurahan Kota Bumi Udik Kecamatan Kota Bumi Lampung Utara yang dikabarkan tewas tenggelam berhasil ditemukan oleh warga. Perahu ditemukan bersama sebilah golok yang biasa digunakan tersangkut di akar pohon di desa aliran Sungai Wai Abung. Kabid Kasiapa BPBD Lampung Utara Zulkarnain membenarkan penemuan perahu dan golok yang diduga milik korban tersebut. Manuver ke wilayah-wilayah titik-titik tertentu gitu, yang dicurigai terdapat korban gitu. Apakah ada kendala pada saat proses pencarian jenazah? Untuk kendala sendiri itu harus cukup deras dan untuk air sendiri keruh. Ada kesusahan nggak Pak di tahap dievakuasi? Untuk evakuasi sendiri tadi tidak ada kendala. Mungkin kendalanya di penurunan perahu karet dari karena memasang perahu karet. Oke, terima kasih Pak. Kita selaku apa Pak? Saya selaku Dantim, dari nama saya Heri Anson. Dan tim dari Basarnas Pak. Iya. Terima kasih Pak. Berita selanjutnya, Wawan menjalani sidang pembuktian terkait peristiwa di GKKD. JPU tampilkan video kronologi. Ketua RT 12 Raja Basajaya Wawan Kurniawan kembali menjalani sidang sebagai terdakwa terkait kasus yang sempat viral di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung. Sidang dengan agenda pembuktian itu sendiri berlangsung di ruang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam sidang tersebut, JPU menampilkan video barang bukti terkait kronologi peristiwa pada Minggu 19 Februari 2023. Diketahui dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi. Dari ke-6 ini yang dimaksud yakni Barnat Siahan, Naik Siregar, Pelindung Luman Tororuan, Riana Naibaho, Sirda Simamora, dan Magdalena Sianturi. Dalam proses persidangan, saksi Bernard menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula saat dia dan jemaah lain sedang menjalankan ibadah di dalam gedung yang dijadikan sebagai gereja. Kemudian sekitar pukul 9:33, terdakwa Wawan tiba di lokasi tersebut dan mendesak agar masuk ke gedung. Selanjutnya Wawan kemudian sempat mendorong Bernard langgar karena tidak diizinkan masuk ke dalam gedung. Sementara itu saksi perlindungan menguatkan saat melihat Wawan merangsak ingin masuk ke dalam ruangan ini, dirinya langsung berinisiatif memvideokan hal tersebut. Namun ia menjelaskan dirinya kemudian didorong dan dipukul oleh Wawan. Kemudian Wawan pun berhasil masuk ke dalam ruangan ibadah dan langsung naik ke atas altar atau mimbar peribadatan. Sementara itu, saksi Naik Siregar yang merupakan pendeta di gereja tersebut mengaku dirinya sempat dicekik oleh Wawan saat sedang berada di atas altar. Sementara itu juga diakhiri persidangan, Wawan membantah pernyataan saksi. Menurut Wawan, dirinya tak pernah memukul dan mencekik saksi perlindungan. Wawan pun mengaku dirinya hanya mendorong saat seperti yang terlihat dalam video. Seperti yang kita ketahui dalam dakwaan JPU menyebutkan, terdakwa Wawan Kurniawan ini didakwa telah melanggar ketentuan 2 pasal. Kedua pasal tersebut yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tak menyenangkan dan pasal 167 KUHP tentang memasuki rumah, ruangan, pekarangan orang lain secara paksa. Berita selanjutnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi klaim angka kejahatan menurun dan diharapkan pelaku untuk bertaubat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengklaim bahwa angka kriminalitas di Provinsi Lampung menurun. Ia mengatakan polisi diharapkan bisa mewujudkan tugas dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan pihaknya berharap untuk menghilangkan niat atau kesempatan bagi pelaku. Ia mengatakan, kedepannya jika masih ada yang ingin melakukan tindak kejahatan tersebut diminta Kasat Reskrim untuk melakukan tindak keras dan terukur. Sebelumnya Polda Lampung berhasil mengungkapkan 307 kasus dari 334 laporan polisi yang diterima dari masyarakat.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan Polda berhasil mengungkapkan 307 kasus dari Operasi Sikat Krakatau 2023. Ia mengatakan polisi mengamankan 1.265 barang bukti selama Operasi Sikat Krakatau pada 2 pekan. Ia mengatakan barang bukti lainnya yakni pakaian, handphone, hingga helm dikelompokkan lagi berdasarkan kejahatannya, yakni curhat 163 kasus dan tersangkanya 178 orang. Kita melakukan analisa dan evaluasi. Ya, dari wilayah kita lihat laporan yang masuk ada berapa, kita analisa dan kita evaluasi. Tentunya begitu sudah bisa kita analisa dengan baik, maka kita berupaya orkestrasinya adalah mengerahkan semua sumber daya yang ada, bukan hanya reserse, ya, patrolinya di tempat-tempat rawan, di pasar misalkan subuh-subuh ada nggak polisi? Kalau misalkan selama ini tidak ada polisi, kita taruh polisi. Ya, jadi tempat-tempat rawan kita tempatkan polisi yang berseragam. Ke depan seperti itu, dan ini harus diikuti semua. Berita selanjutnya, jadwal keberangkatan 31 jamaah haji asal Mesuji Lampung belum pasti. Sebanyak 31 calon jamaah haji asal Kabupaten Mesuji Lampung belum diberangkatkan. Pasalnya puluhan calon jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Mesuji Lampung itu belum menerima jadwal keberangkatan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Lampung, Aziz Basuki, pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Aziz menyebutkan keberangkatan calon jamaah haji asal Kabupaten Mesuji sendiri ditentukan sesuai dengan jadwalnya. Namun hingga kini, ia mengaku belum menerima jadwal keberangkatan bagi calon jamaah haji asal Kabupaten Mesuji. Meskipun demikian, Aziz memprediksi jadwal keberangkatan bagi calon jamaah haji asal Kabupaten Mesuji ini akan keluar pada hari ini. Saat ditanya mengenai jumlah jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, ia tidak dapat menjawabnya. Sebelumnya Kementerian Agama Mesuji telah mendata sebanyak 30 calon jemaah haji asal Mesuji terverifikasi untuk berangkat haji di 2023. Untuk kuota di Kabupaten Mesuji pada 2023, Aziz mengaku belum mengetahuinya. Karena untuk kuota haji sendiri dapat dilihat di kuota tiap provinsi Lampung. Berita selanjutnya, ada promo puas belanja di Konsina Store. Ada harga spesial yakni 100.000 kaos premium. Konsina Store Lampung ini menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 4 Juni 2023. Kepala Toko Konsina Store Lampung, Nina Septiani, mengatakan promo ini adalah promo puas belanja. Di promo ini semua kaos premium harga spesialnya Rp100.000. Kemudian untuk jaket tertentu dan semua tas Urban Series mendapatkan diskon 30%. Konsina Store Lampung adalah toko yang menjual perlengkapan outdoor lengkap. Perlengkapan outdoor itu ada untuk usia anak-anak hingga dewasa. Sehingga untuk yang ingin melakukan kegiatan outdoor dengan anaknya bisa membeli perlengkapan di sini. Semua perlengkapan outdoor ini dijamin berkualitas, awet, memiliki warna menarik dan juga keren. Konsina Store Lampung ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 45C Gedung Meneng, Bandar Lampung. Buka setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan jam 9 malam. Untuk tahu lebih lanjut mengenai produk di Konsina Store Lampung, ini bisa promonya lihat di Konsina Store Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.